誰だわ。 Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai jalannya alur cerita lengkap dari manga Boku no Tokyo Revengers, yaitu Letter from Baji alias Surat dari Baji, chapter yang ke-21. Di mana chapter ini sendiri baru terbit secara legal dalam format bahasa Inggrisnya pada aplikasi K-Manga pada hari Selasa kemarin. Jadi, perihal kebenaran dan keakuratan dari cerita ini sudah pasti dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, tanpa perlu berlama-lama lagi, bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai semua isi cerita lengkapnya, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Manga Letter from Baji chapter yang ke-21 berjudul All of Me. Atau jika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka artinya adalah semua tentang diriku atau semua yang ada di dalam diriku. Judul tersebut sebenarnya merupakan sebuah kata kiasan untuk menggambarkan mengenai semua keadaan yang saat ini sedang dirasakan oleh Ryusei Sato. Mengingat semua isi cerita dari chapter terbaru tersebut akan berfokus kepada dirinya lagi. Singkat cerita, tepat setelah pertarungan penentuan antara geng Toma divisi pertama melawan geng Sudakai dan sudah selesai, dan duel 1 lawan 1 antara isi Kojiro melawan Ryusei Sato juga sudah berakhir. Maka di momen yang sama tersebut, Ryusei pun langsung berjalan menuju ke arah Baji sambil berkata seperti ini kepadanya. Maafkan aku Baji, karena gara-gara semua keputusanku sebelumnya, kalian pun sekarang ikut terbawa ke dalam masalahku. Beruntung ada Chifuyu yang terus mau berjuang untuk bisa membawaku kembali. Karena sejujurnya tanpa adanya Chifuyu Matsuno, maka aku pun mungkin akan ikut kehilangan semua teman-teman yang berharga bagiku untuk selamanya. Tidak hanya itu, bahkan pada panel berikutnya, Ryusei pun nampak langsung bersujud atau bersimpuh di hadapan semua anggota Toman lainnya sebagai bentuk keseriusannya. Bahwa semua permintaan maafnya tersebut benar-benar tulus dia ucapkan dari lubuk hatinya yang paling dalam. Mendengar semua ucapan dan juga permintaan maaf dari Ryusei tersebut, Baji pun seketika langsung tersenyum. Hingga di momen yang sama itu, Baji pun langsung berjalan menuju ke arah Ryusei Sato dan juga merangkulnya sambil berkata dengan santai kepada Ryusei. Haha, baiklah, aku terima permintaan maafmu. Jadi mulai sekarang kau adalah anggota Toman divisi pertama lagi. Karena tidak peduli apapun yang kau lakukan, sampai kapanpun kau akan selalu kami anggap sebagai bagian dari geng Toman. Scene pun kini berpindah. Setelah beberapa hari berlalu, kini kita pun akhirnya kembali diperlihatkan mengenai jalannya interaksi menarik antara Chifuyu Matsuno dan juga Ryusei Sato. Di mana pada halaman ini, Chifuyu yang saat itu sedang nampak berjalan sendirian di dalam sebuah lorong, akhirnya langsung mendapatkan sebuah sambutan hangat dari ketiga orang anak buahnya. Mengingat pada momen yang sama ini, mereka bertiga pun dengan cepat langsung mengeluarkan sebuah papan besar yang bertuliskan I love Chifuyu atau Aku cinta Chifuyu. Papan itu dikeluarkan sebagai bentuk ucapan selamat kepada dirinya. Karena faktanya, Chifuyu akhirnya berhasil meraih kemenangan besar pertamanya ketika bertarung melawan semua anggota dari geng Sudakai dan. Intinya pada halaman ini, semua teman-temannya nampak sangat kagum sekali kepada Chifuyu Matsuno. Karena Chifuyu berhasil meraih sebuah pencapaian besar dan Chifuyu pun mampu menyelamatkan semua teman-temannya. Tapi sepertinya hal yang sangat berbanding terbalik malah terjadi di sana. Mengingat pada momen itu, Chifuyu pun tiba-tiba saja malah langsung memalingkan pandangannya dan Chifuyu pun tiba-tiba saja malah terlihat sangat sedih. Atau bahasa sederhananya, di momen ini Chifuyu malah menjadi overthinking dan merasa bahwa dirinya tidaklah sehebat seperti apa yang dibayangkan oleh teman-temannya. Karena di dalam pertempuran sebelumnya, Chifuyu pun gagal melindungi Keisuke Baji. Hingga pada akhirnya Baji pun seketika menjadi terluka setelah terkena hantaman tongkat besi dari Kojiro. Nah, menarik ya, tepat di tengah kegelisahannya itu, Ryusei pun tiba-tiba saja langsung muncul di hadapan Chifuyu Matsuno sambil berkata seperti ini kepadanya. Woi Chifuyu, kenapa wajahmu malah terlihat langsung seperti itu? Mendengar pertanyaan dari Ryusei, Chifuyu pun dengan cepat langsung menjawabnya. Hah? Aku terlihat murung seperti ini karena kurang istirahat. Mengingat aku sendiri masih belum bisa melupakan mengenai semua yang terjadi di dalam perang sebelumnya. Namun anehnya setelah mendengar jawaban dari Chifuyu itu, Ryusei pun tiba-tiba saja malah berjalan melewatinya tanpa sempat mengucapkan satu patah kata lagi. Scene pun kembali berpindah. Tepat setelah Ryusei sudah pergi meninggalkan lorong tersebut, maka di saat yang bersamaan itu, ketiga orang teman dari Chifuyu pun akhirnya langsung memberikan sebuah informasi baru yang sangat penting kepada kita semua dengan berkata seperti ini. Sederhananya,
Pada panel ini nampak kondisi dari Ryusei Sato yang terlihat sudah babak belur karena dirinya telah diajar habis-habisan oleh para petinggi geng Yotsuda Kaiden yang saat itu mukanya masih dirahasiakan. Tapi jika kita baca dialognya, di sini tertulis upper rank atau tingkat lebih tinggi. Jadi kemungkinan besar orang yang mengajar Kojiro itu adalah para anggota geng Yotsuda Kaiden dari generasi pertama. Tidak hanya itu, karena pada panel berikutnya, mereka pun seketika kembali melanjutkan semua ucapannya lagi kepada Chifuyu Matsuno dengan berkata seperti ini. Chifuyu, saat ini terjadi keributan yang sangat besar di wilayah kekuasaan dari geng Yotsuda Kaiden. Mengingat menurut beberapa sumber informasi kami, mereka pun sedang terlibat perkelahian internal hingga membuat geng Yotsuda Kaiden nyaris hampir terpecah menjadi beberapa bagian akibat ulah dari si Kojiro yang berhasil membuat malu nama geng mereka. Dan jika hal ini terus dibiarkan, maka kita pun tidak tahu apa yang akan terjadi kepada Kojiro ke depannya. Tapi karena setauku Kojiro adalah sahabat dari Ryusei Sato, maka aku yakin Ryusei pun pasti tidak akan tinggal diam dan dia pun pasti akan kembali berusaha untuk menyelamatkan sahabatnya lagi. Nah, semua momen interaksi mereka berempat pun berlangsung dalam tempo yang sangat cepat. Hingga pada panel berikutnya, Chifuyu yang kebetulan pada saat itu tanpa sengaja melihat Baji dan juga Ryusei yang sedang berjalan bersama, akhirnya seketika langsung memutuskan untuk mengikuti mereka berdua. Dengan tujuan untuk menguping semua pembicaraan mereka, sekaligus mencari tahu apa yang selanjutnya akan direncanakan oleh Baji dan juga Ryusei Sato. Mengingat ini adalah pertama kalinya Ryusei berani memunculkan dirinya di dalam sekolah lagi dan berani bertemu dengan Baji lagi secara langsung. Singkat cerita, setelah Baji dan juga Ryusei sudah tiba di atap sekolah, Ryusei pun dengan cepat langsung berkata seperti ini kepada Baji. Baji, aku ingin menjelaskan satu kali lagi supaya tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Yaitu, alasanku pergi meninggalkan Toman adalah demi bisa menyelamatkan dan juga menyadarkan Kojiro. Karena pada saat itu, aku sendiri tidak memiliki banyak pilihan lagi. Mengingat jika aku masih ada di dalam Toman, maka Kojiro pasti akan terus-menerus mencoba menyerang Toman lagi ketika kita sedang lengah. Di satu sisi, aku tidak ingin ada anggota Toman yang terluka lagi akibat semua perbuatanku. Sedangkan di sisi lain, aku sendiri juga tidak mungkin membiarkan isi Kojiro terjatuh semakin dalam menuju kegelapan. Karena mau bagaimanapun, Toman dan juga Kojiro adalah dua hal yang sangat berharga bagi hidupku. Mendengar semua ucapan itu, Baji pun hanya bisa tersenyum. Karena pada dasarnya sebelum Ryusei menjelaskan semua hal itu, Baji sendiri pun sebenarnya sudah mengerti dan juga sudah memahaminya. Bahkan pada panel terakhir ini, Baji pun mulai berkata kepada Ryusei bahwa mulai dari sini Ryusei tidak perlu berjuang sendirian lagi. Karena jika Ryusei ingin meminta bantuan untuk menyelamatkan Kojiro, maka semua anggota Toman pasti akan mau melakukannya bersama-sama. Di momen inilah Ryusei pun dengan cepat langsung merespons semua ucapan dari Baji sambil menangis dengan sangat kencang. Baji, aku bisa menjadi seperti sekarang karena Chifuyu tidak pernah menyerah untuk bisa menyelamatkanku. Atau di dalam dialog aslinya bunyinya sebagai berikut. Chifuyu adalah orang yang berhasil menyelamatkanku. Dan aku tidak akan pernah bisa melupakan semua perbuatannya itu. Menyaksikan semua hal tersebut di depan matanya, Baji pun langsung berjalan untuk mendekati Ryusei. Dan dia pun mulai menepuk pundak dari Ryusei sambil tersenyum kepadanya. Ya, benar. Bukankah Chifuyu sangat keren sekali? Itulah semua potongan alur cerita lengkap dari manga Baku Hantam Tokyo Revengers, yaitu Letter from Baji chapter yang ke-21. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya, dan salam Baku Hantam.